Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Lestari dari Inaivas Kencong, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, dan alhamdulillah sekarang sudah semester 7, tinggal beberapa langkah lagi dan ini sudah mulai UTS ya. Ini untuk memenuhi tugas UTS Family Therapy yang diampu oleh Bapak Puji Maulana. Oke, teman-teman, di sini saya akan bahas tentang seputar konseling keluarga. Dimulai dari sejarahnya ya. Jadi sejarah konseling keluarga ini mungkin bermula dari banyaknya peminat atau permintaan dari pasangan suami istri yang meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahannya, karena kan dari masing-masing pasangan suami istri itu pasti memiliki banyak problem dan nggak jarang dari mereka yang tidak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, lebih baiknya bantuan ini dilakukan oleh profesional yang kompeten dalam bidangnya. Hal ini, konseling keluarga ini sudah lama sebelumnya diterapkan, utamanya di Amerika, yaitu sekitar 70 tahun yang lalu. Yang seperti saya sebutkan dalam PowerPoint-nya, diawali dengan usaha bantuan yang sosial ekonominya rendah. Untuk pengembangan aktivitasnya, tenaga agen sosial itu diberikan pelatihan sehingga pada akhirnya mereka dapat bekerja secara lebih profesional. Nah, kalau saat ini konseling keluarga ini sudah banyak dilakukan oleh berbagai institusi ya, terutamanya profesional-profesional seperti konselor, psikiater, psikolog, dan pekerjaan sosial lainnya, karena konseling keluarga ini merupakan hal yang intens yang perlu dilakukan jika sudah tidak mampu untuk menangani permasalahannya sendiri, untuk mengurangi kuantitas perceraian, dan karena kan dalam pernikahan itu yang diharapkan untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah seumur hidup seperti itu. Jadi apabila ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara mandiri, lebih baiknya untuk menghindari hal-hal yang sifatnya perceraian itu untuk menjaga orang yang dipercaya. Selanjutnya, konsep dasar dari konseling keluarga dimulai dari pengertiannya, yaitu usaha membantu individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensinya atau mengantisipasi masalah yang dialami dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri individu yang akan memberi dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya. Nah, jadi konseling keluarga ini yang dibahas tidak hanya permasalahan yang dialami oleh masing-masing anggota itu, tapi mungkin faktor penyebab dari terjadinya permasalahan itu bukan dari personnya, tapi bisa juga dari orang-orang atau anggota lain dari keluarga tersebut. Jadi hal ini diharapkan untuk bisa menyelesaikan secara kompleks seperti itu. Dari tujuan konseling keluarga sendiri, sebenarnya secara mengerucut tujuannya itu ya hanya satu, untuk menyelesaikan permasalahan sehingga bisa terwujudnya tujuan dari pernikahan. Nah, kalau di sini dibagi menjadi dua, ada tujuan umum dan khusus. Jika tujuan umumnya yang pertama yaitu membantu anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengait dengan anggota keluarga. Yang kedua, untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mengambil kepada persepsi, ekspektasi, dan interaksi yang lain. Sudah jelas ya? Nah, kan yang kedua yaitu tujuan khusus. Yang pertama, mengembangkan toleransi terhadap anggota keluarga yang mengalami frustasi atau kecewa, konflik, atau sedih yang terjadi karena faktor sistem keluarga atau di luar sistem keluarga. Yang kedua, mengembangkan motif dan potensi setiap anggota keluarga dengan cara mensupport, memberi semangat, dan mengingatkan anggota tersebut. Yang ketiga, untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota keluarga lainnya. Oke. Nah, di sini selain tujuan juga ada fungsi dari konseling keluarga itu. Yang pertama adalah preventif, jelas sekali sebagai pencegahan ya.
pencegahan terhadap timbulnya permasalahan. Nah, jadi sebelum terjun kepada masalah secara real dan kompleks, itu sebaiknya kita harus mengetahui apa saja yang ada dalam perkawinan, problematika dan dinamikanya, supaya kita bisa mempelajarinya lebih jauh, dan apabila saat terjadi masalahnya kita bisa mawas diri dan punya pegangan untuk menangani hal tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu fungsi penyaluran. Agar dapat berkembang secara optimal, ini perlu dipandu ya, mendapatkan kesempatan penyaluran pribadi. Fungsi penyaluran ini layanan yang dapat diberikan misalkan memperoleh hal-hal yang sesuai dengan minat atau hal yang sesuai dengan tupoksinya dalam keluarga, seperti itu. Yang ketiga yaitu fungsi penyesuaian. Ini membantu tercapainya penyesuaian antara pribadi anggota A dengan anggota yang lainnya. Yang keempat yaitu perbaikan. Tentu saja ini untuk memperbaiki hal-hal yang sebetulnya baik menjadi lebih baik, seperti itu. Dan bisa dikonsultasikan dalam konseling keluarga. Nah, yang kelima yaitu fungsi pengembangan, bahwa layanan ini bisa mengembangkan pribadinya secara terarah dan mantap. Nah, ini dipandang positif, dijaga agar tetap baik dan sesuai dengan kepribadian dari masing-masing anggota tersebut. Nah, selanjutnya ada asas-asas yang dilakukan dalam proses konseling keluarga. Yang pertama, pasti tentunya ada asas konseling itu yang 12, seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, keaktifan, keahlian, alih-tangan kasus, dan yang lain adalah kebudayaan. Sedangkan asas yang selanjutnya itu adalah asas-asas yang lebih spesifik pada konseling keluarga, seperti asas kebahagiaan dunia akhirat. Ya tentu jika kita melakukan pernikahan, tujuan menikah kita ingin bahagia dengan pasangan kita, kan dalam keluarga. Kalau kita sudah menikah itu pahalanya lebih meningkatkan mencapai tujuan kebahagiaan dunia dan di akhirat juga maksudnya. Yang ketiga asas sakinah mawaddah warahmah, terus asas sabar dan tawakal, komunikasi dan musyawarah, dan asas kemanfaatan. Kalau tahapan konseling keluarga sendiri, ya tidak jauh beda dengan konseling pada umumnya, bahwa secara garis besar ada 3 tahapan, yaitu tahapan awal, pelaksanaan konseling, dan yang terakhir adalah penutupan. Yang awal itu seperti rapot, asesmen, seperti itu. Kalau tahap pelaksanaan, tahap dimulainya penjajahan terhadap masalah klien, bagaimana klien bisa mengungkapkan masalahnya dan kita mengarahkan pada permasalahan-permasalahan yang dialami oleh klien. Yang ketiga yaitu perencanaan ke depan, dan ini sebagai penutup juga dalam tahapan terakhir di konseling keluarga. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.